Salam sahabat GKI Klasik Solo. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, mohon bimbing kami di dalam perenungan ini, supaya kami memperoleh makna firman-Mu. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menonton tayangan berikut ini. This is the onion and the habaneros, the chilies and the ginger, the paste, the mixture is going in the hot oil right now. And it's going to be very hot. There you go. Slow. Yep, real slow. Oh shit! Go off. Tayangan di dalam video tadi menunjukkan kegagalan-kegagalan yang terjadi pada saat orang memasak. Walaupun bahan sudah dipilih, sudah disiapkan, tentu yang baik, lalu mau diolah untuk menjadi santapan yang lezat, namun ternyata hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan hasil akhirnya bisa dikata buruk. Karena ada kekeliruan yang terjadi, ada salah perhitungan, atau juga karena situasi yang tidak terduga, atau juga karena kecerobohan. Tadi seperti yang mau menyelamatkan telur yang satu tetapi membuang banyak telur yang lainnya. Awalnya sih baik, namun akhirnya berantakan. Sahabat GKI Klasik Solo, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Mengawali dengan baik, mengakhiri dengan buruk. Bacaan firman Tuhan kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Karena ayatnya cukup banyak, saya mengajak untuk saudara mempause dulu video ini, kemudian kita membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12. Nantinya kita bisa membandingkannya dengan kitab 2 Tawarikh pasal 24, di mana di sana juga dituliskan kisah yang sama, tetapi dari penulis yang berbeda. Saudara, sebuah awal yang baik namun berakhir dengan buruk terjadi di dalam kehidupan Raja Yoas. Raja Yoas adalah Raja Yehuda yang menjadi penguasa pada waktu itu. Yoas dinobatkan menjadi raja ketika dia berusia 7 tahun setelah selamat dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh neneknya sendiri, yaitu Atalia, terhadap seluruh cucu pewaris tahta. Berkat kewaspadaan pamannya, yaitu Imam Yoyada, Yoas selamat dari intrik pembunuhan oleh neneknya. Sehingga kemudian ia dilantik menjadi raja. Semasa hidup Imam Yoyada, Yoas melakukan hal-hal yang baik. Dia hidup dengan takut akan Tuhan, dia merenovasi bait suci, dan dia memberantas penyembahan berhala. Hanya saja, sepeninggal Imam Yoyada, murtadlah Yoas. Ia malah menjual perabot bait Allah kepada penguasa Aram. Hidup keagamaan yang sudah benar justru sekarang sudah menjadi rusak kembali oleh karena perilaku seorang pemimpin yang tidak dapat menjadi teladan. Kesalahan Yoas yang lainnya adalah ketika Hazael, Raja Aram datang untuk menyerang Yehuda, maka ia menjadi ketakutan. Namun sayangnya dia tidak mencari pertolongan kepada Allah, tetapi justru dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda untuk menyogok Raja Hazael supaya tidak menyerang negerinya. Dan yang sangat ironis adalah bahwa harta benda itu dia ambil, dia kumpulkan dari
perkakas yang ada di bait Allah, dari persembahan-persembahan yang ada di bait Allah, dan dari emas-emas yang ada di bait Allah, semuanya diangkut untuk diberikan sebagai persembahan, sebagai sogokan kepada Hazael, supaya tidak menyerang negerinya. Satu lagi kesalahan Yoas yang paling fatal adalah ia membunuh Zakaria, anak dari Imam Yoyada yang sudah menyelamatkan nyawanya. Mengapa Yoas membunuh Imam Zakaria? Karena Imam Zakaria menegur perilaku Yoas yang tidak benar. Tetapi Yoas tidak merasa senang dengan teguran. Tapi Yoas menjadi sakit hati. Dia tidak suka ditegur oleh Imam Zakaria. Raja Yoas tidak menjadi sadar, tetapi dia justru menjadi marah. Dan di dalam kemarahannya dia memerintahkan untuk membunuh Imam Zakaria dengan cara dirajam dengan batu sampai mati di pelataran bait suci. Sungguh kejam perilaku Raja Yoas setelah hidupnya tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Kitab Tawarik pasal 24 mencatat bahwa akhirnya Yoas dibunuh dalam sebuah intrik persekongkolan istana. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apa saja hal baik yang sudah kita awali bersama dengan Tuhan? Mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu pendidikan kita, mungkin itu hidup berkeluarga yang kita bangun, kita awali dengan baik bersama-sama dengan Tuhan dan pasangan hidup kita. Bagaimana pada saat kita mengawalinya bersama dengan Tuhan? Bukankah itu manis dan indah? Bahkan ketika itu kita berada di dalam perjuangan jatuh bangun, kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam perjuangan itu bukankah cintanya, pemeliharaannya tidak pernah meninggalkan kita? Apakah pada saat ini semuanya itu masih sangat berharga bagi kita, sehingga kita masih setia pada Tuhan sampai saat ini? Ataukah pada saat ini kita sedang mengalami godaan? Kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan karena kita mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih mewah. Atau mungkin kita saat ini sedang tergoda karena kita menginginkan pasangan hidup, tetapi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau saat ini kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan karena jaminan ekonomi dari orang-orang tertentu yang berjanji akan menjamin perekonomian kita, atau berbagai kenyamanan hidup yang lainnya yang saat ini sedang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Semoga jika itu sedang terjadi pada diri kita saat ini, kita tetap teguh untuk setia kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita meninggalkan Tuhan karena kita tergoda akan semua berhala-berhala duniawi itu. Jangan biarkan hidup kita menjadi seperti Yoas. Kita awali dengan baik, tetapi kita akhiri dengan buruk. Kiranya Tuhan menolong kita.